Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Pratami Andrianti dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat. Yang saya hormati, dosen pembimbing mata kuliah ID Kesehatan, Dr. Haji Ahmad Alim. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah ID Kesehatan. Materi pertama yaitu kesehatan lingkungan. Ilmu kesehatan lingkungan adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara faktor kesehatan dan faktor lingkungan. Islam bicara tentang masalah lingkungan karena lingkungan ini bukan sekadar isu lokal, tapi sudah menjadi isu global karena memiliki dampak yang serius di dalam kehidupan manusia dan alam. Kerusakan yang ada di daratan maupun di lautan disebabkan karena ulah manusia itu sendiri. Jadi memang faktor utamanya adalah faktor sumber manusia. Ada 4 cara untuk menjaga kesehatan lingkungan. Yang pertama, dengan melestarikan lingkungan. Yang kedua, manusia dilarang melakukan kerusakan di muka bumi. Yang ketiga, pemahaman masalah lingkungan. Dan yang keempat, Islam mencintai budaya hidup bersih dan suci. Materi kedua, kesehatan jiwa. Jiwa adalah bagaimana roh manusia sudah menyatu di dalam jasadnya. Masalah jiwa dibahas dalam Al-Quran Surat Al-Syams ayat 7-10. Demi jiwa dan penyempurnaan ciptanya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan, kefasikan, dan ketakwaannya. Sesungguhnya, beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Jiwa yang tidak dididik dengan benar, maka akan berpotensi kerendahan atau sesuatu yang menyebabkan manusia menjadi hina. Tugas manusia itu mendidik jiwa supaya menjadi takwa. Mendidik jiwa itu penting karena tanpa jiwa ya manusia itu hilang kemanusiaannya, karena hakikat manusia itu ada di jiwanya. Allah tidak melihat fisik manusia tetapi melihat dari kesucian jiwanya. Berikut ada 3 perkara mengotori jiwa. Yang pertama, manusia terlalu cinta pada dunia. Yang kedua, terlalu bergantung pada makhluk. Yang ketiga, gangguan dari bisikan syaitan. Sehat dalam Islam itu adalah sehat secara fisik, lahir, dan batin tidak dipisahkan dan saling mempengaruhi serta melengkapi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dalam perspektif Islam yaitu berdoa, sholat tahajud, perilaku pola hidup, faktor sosial, lingkungan, genetik, pelayanan kesehatan, pengetahuan, latar belakang budaya, faktor emosional, dan ekonomi. Selanjutnya ada kesehatan reproduksi perspektif Islam. Kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi, serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit atau kecacatan. Yang pertama, haid adalah rutinitas yang dialami oleh setiap wanita dan darah haid itu adalah darah kotor. Yang kedua, masa kehamilan adalah suatu ibadah. Konsep kehamilan dalam Islam harus ada legalitas melalui hubungan harmonis yaitu pernikahan. Yang ketiga, persalinan tidak hanya sekedar prosesnya, tetapi ada proses, adab, penghormatan, dan kehormatan diri. Yang keempat, menyusui. Yang kelima, seorang ibu masih mempunyai kewajiban untuk mendidik dan merawat anaknya. Materi selanjutnya menanggulangi wabah LGBT. Disebutkan dalam surat Asy-Syura, di mana terjadi penyimpangan laki-laki suka sama laki-laki atau penyuka sesama jenis. Kaum Nabi Lut ini diazab oleh Allah disebutkan dalam surat Hud ayat 83. Upaya pencegahan ideologi paham dan perilaku penyimpangan agar tidak tersebar di tengah masyarakat yaitu dengan cara memperbaiki akidah atau paradigma berpikir masyarakat dengan mengenalkan bahwa manusia lahir secara fitrah dan diterapi dari sisi sikap. Cara untuk penyembuhan lainnya yaitu dengan ditempatkan di lingkungan atau pergaulan yang steril, baik dan soleh, serta diberikan media pendukung supaya dia tidak kembali kepada penyimpangan itu. Materi selanjutnya, pelayanan kesehatan Islami. Nilai atau prinsip yang harus dibangun dalam memberikan pelayanan kesehatan Islami diantaranya 1. Nilai ihsan, 2. Nilai rahmah atau kasih sayang, 3. Nilai an-nusrah atau pertolongan, 4. Prinsip al-manfa'ah atau manfaat, 5. Prinsip al-ayurs atau memberikan kemudahan, 6. Prinsip ma'ruf atau berbuat baik sesuai urufnya, 7. Prinsip as-susur atau memberikan kebahagiaan, 8. Prinsip ukhuwah atau membangun tali persahabatan. Materi selanjutnya, Islamisasi masyarakat. Adapun beberapa peran tenaga kesehatan di masyarakat, yaitu
tidak hanya sekadar membimbing dan memberikan penyuluhan secara normatif di masyarakat, tetapi juga sebagai dai kesehatan untuk berdakwah melalui sikap dan akhlak. Yang kedua, salah satu bagaimana membangun masyarakat melalui aktivitas dalam dunia kesehatan, yaitu harus berpijak berdasarkan ilmu. Jika mendapatkan suatu informasi harus dicek terlebih dahulu kebenarannya. Yang ketiga, harus memiliki prinsip dan niat dalam melakukan penyuluhan dalam masyarakat dengan melakukan dakwah khairu ummah. Artinya harus selalu memiliki keinginan kuat bagaimana menyelamatkan dan menyehatkan masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai komunitas pilar peradaban. Karena mengajak masyarakat kepada kesehatan merupakan amal ma'ruf dan mencegah dari hal munkar. Islamisasi masyarakat tidak akan tercapai kalau tidak dimulai dari diri sendiri. Sebagai contoh untuk masyarakat, jiwa yang baik akan mengeluarkan energi yang positif dalam kehidupan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa inti dari semua kebajikan adalah husnul khuluq atau kepribadian yang soleh, dan semua keburukan yang terjadi di masyarakat disebabkan karena buruknya kepribadian. Jiwa yang dipenuhi dengan was-was dosa akan merusak moralitas dan akan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Intinya, seseorang harus menjadi contoh yang terbaik, menjadi umat yang khairu ummah, dan tujuannya bukan untuk pribadi, tapi untuk masyarakat, sehingga hidup senantiasa memberikan manfaat untuk masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.